Halo guys, kembali lagi bersama saya di Posa BEM part kelima. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah keren dari part sebelumnya. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang keren-keren. Nah, di sini Masnya bisa langsung memperkenalkan diri. Silahkan. Perkenalan pribadi dulu nih. Iya. Nah, kenalkan diri dulu nih. Kami itu dari Departemen Kaderisasi BEM FT UGRIS tahun 2021 nih. Saya sendiri Kartika Septa Wibawa dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2018. Saya di sini selaku menjabat atau diamanai menjadi Ketua Departemen Kaderisasi. Oh, Bapak Ketua Departemen. Ini yang sampingnya siapa? Dengan Mas siapa? Saya Yuda Pratama dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2018 sama seperti Kang Septa. Saya di kaderisasi sendiri menjabat sebagai anggota dari Kang Septa sendiri. Oh, berarti Itu sendiri apa ya? Apa Mas Yuda? Nah, kaderisasi sendiri ya, dalam garis besarnya itu diambil dari kata kader, yaitu orang yang memiliki kepentingan atau istilahnya orang yang mempunyai wawasan lebih atau orang yang sudah diamanai dalam suatu organisasi atau dalam komunitas dan sekelompok dalam wadah tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan maknanya sendiri itu kaderisasi adalah makna luasnya ya, itu kurang lebihnya ya kita dalam arti memberikan pelatihan, lalu juga membentuk kader-kader atau regenerasi, dan juga menyiapkan itu dari ya benih-benih lah atau sejak dini itu. berarti lebih ke mempersiapkan regenerasi selanjutnya untuk BEM FTI itu ya. Nah, selain dari menyiapkan regenerasi atau menyiapkan dari pengkaderan untuk tindak lanjut BEM FTI ke pengurusan selanjutnya, itu apalagi Mas Septa atau Mas Yuda, ada yang ingin dijelaskan? Mungkin bisa dijelaskan dari prokernya supaya lebih tahu ranah kerjanya itu kemana dan seperti apa tindak nyatanya. Untuk prokernya sendiri ya Pak, itu program kerjanya sendiri dari kaderisasi itu sebenarnya ada dua, jadi tidak hanya program kerja namun juga ada agenda kerja. Iya. Nah, itu dalam 3 bulan ini itu sudah ada 2 proker dan 1 agenda yang sudah dilaksanakan kaderisasi, yaitu yang pertama itu ada bedah proker. Ini ada juga ketua pelaksananya atau ketua panitianya. Mas ketua panitia. Iya. Ya, terus yang kedua itu program kerja selanjutnya yaitu ada LKMMTD atau latihan keterampilan. Oh, yang sudah dilaksanakan kemarin ya, Mas? Ya, betul. Itu barusan kemarin saja dilaksanakan. Sekali. Itu ada LKMMTD atau latihan keterampilan mahasiswa manajemen mahasiswa tingkat dasar. Lalu agenda kerjanya itu ada juga makrab atau malam keakraban dari pengurus BMFT sendiri. Dan itu juga sebenarnya ada satu lagi yaitu tentang personalia BMFTI namun masih proses, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sisi lainnya juga yang masih proses selanjutnya atau yang akan kita laksanakan itu juga ada sekolah eksekutif muda, lalu juga ada konferensi BMFTI. Oh iya. Wah, mantap sekali. Ini banyak sekali ya program kerjanya. Nah, dari sekian banyaknya program kerja dengan tentunya anggota dari kaderisasi ini yang terbatas, itu bagaimana cara Mas Septa membagi job desk dari setiap staf supaya semuanya bisa terbagi rata sehingga semua program kerja yang sudah direncanakan itu bisa terrealisasi dengan maksimal? Cara membagi job desk-nya sendiri ya itu. Awalnya itu sudah memang kami rencanakan. Jadi kita mulai sebelum rapat kerja dari BMFT sendiri, kita sudah kayak melaksanakan rapat kerja internal kami terlebih dahulu dari Departemen Kaderisasi sendiri. Nah, di situ kita sudah memilah-milah dan istilahnya kita berdiskusi bagaimana jalannya satu periode ini, terutama siapa saja yang memegang peran atau istilahnya yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan program kerja ini. Nah, di situ juga ada langsung kita memilih dan ada juga yang langsung merekomendasikan dirinya sendiri untuk memilih. Oh, berarti gitu. Seperti pembagian tugas atau PJ seperti itu ya sistemnya?
kurang lebih seperti itu. Lalu teman-teman juga sudah lanjut setelah pembagian PJ-nya itu ya sendiri ya, Mbak. Itu kita akan melaksanakan juga rapat istilahnya pembahasan awal terlebih dahulu mengenai program terdekat. Nah, di situ kita rapatkan bagaimana sudah pandangan, kita rapatkan di internal kita dulu, baru kita membentuk kepanitiaan ya Mas Yuda, membentuk kepanitiaan dan dirapatkan ke seluruh pengurus. Oh, mantap sekali, mantap. Berarti dari Departemen Kaderisasi ini mengonsep terlebih dahulu untuk kemudian disebarkan dan meminta masukan lain dari para pengurus BEM FTI lainnya. Nah, untuk Mas Yuda sendiri nih, Mas Yuda ini masuk ke PJ yang proker apa? Terus bagaimana kira-kira dari tindak lanjutnya? Saya sendiri masuk ke PJ apa tadi? Makrab apa? Bedah broker. Saya tadi masuk ke PJ Bedah Broker ya. Mungkin saya di PJ Bedah Broker sendiri itu saya berterima kasih kepada teman-teman. Lah karena kan pada pas waktu di Bedah Broker sendiri saya dibantu sama teman-teman sendiri. Ternyata pas waktu itu saya juga sangat kesusahan juga dikarenakan kan saya juga masih belajar di BEM ini. Lah jadi untuk teman-teman sendiri nanti tuh pas waktu di kemarin di Bedah Broker tuh teman-teman sangat membantu sekali buat saya. Nah, mungkin saya berterima kasih banget kepada teman-teman semua yang sudah membantu saya gitu. Nah. Oh iya, mantap. Berarti memang harus seperti itu ya Mas Yuda, saling membantu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya. Nah, sekali lagi kita kembali ke ranah kerja kaderisasi. Di sini kan kaderisasi itu lebih ke pengkaderan. Bagaimana mencari orang-orang untuk merekrut kepengurusan di selanjutnya. Nah, bagaimana cara Mas Septa dan Mas Yuda ini untuk merekrut atau mencari pengganti di kepengurusan selanjutnya? Saya dulu ya Mas Yuda yang jawab. Iya, silakan Mas Septa terlebih dahulu. Oke. Ya. Mulai dari awalnya tentunya kita mempersiapkan benihnya itu terlebih dahulu dengan cara kita menimba atau istilahnya mengembangkan suatu kader-kader tersebut yaitu kader-kader terutama mungkin dari Lemawa FTI sendiri itu ada hima-hima ataupun BSO-nya sendiri. Nah, di situ kita juga mengajak istilahnya seluruh mahasiswa FTI tentunya tidak memungkiri lah istilahnya harus dari kepengurusan sebelumnya di Lemawa. Oh iya. Dan tentunya di situ kan kita mengembangkan lewat pendidikan atau pengembangan karakter lewat program kerja ataupun lewat juga dari tiap bidang hima-hima tersebut sudah ada bentuk pengkaderan itu sendiri. Lalu yang kedua itu kami tinggal istilahnya kita menyaring atau menyeleksi itu semuanya. Nah, dengan tentunya nanti ada kayak kita melaksanakan open recruitment untuk seluruh mahasiswa khususnya di lingkup FTI sendiri agar ayo kita bersama-sama gabung dan kita bersama-sama bekerja atau istilahnya membantu menyukseskan atau mengembangkan Fakultas Teknik dan Informatika ini sendiri agar lebih baik tentunya. Oke, mantap sekali Mas Septa. Nah, dari Mas Yuda sendiri bagaimana caranya Mas Yuda? Mungkin kalau dari saya tuh dengan kode TKK ya. Tenang, kalem, kuasai. Mantap sekali. Sekali lagi, tenang, kalem, dan kuasai. Pertama tuh tenang ya. Tenang kita tuh mencari benih-benihnya tuh tenang dulu, pelan-pelan. Jangan terlalu cepat-cepat loh. Karena tuh yang cepat-cepat tuh gak enak gitu. Nanti kesannya memaksa kalau terlalu cepat ya Mas Yuda. Berarti Maksa gitu loh. Sistemnya nanti kan santuy. Sistemnya tuh gak enak gitu loh kalau maksa itu. Iya. Kemudian kalem ya. Kalem ya. Kalau kita sudah menyaring semuanya, nah kita tuh kalem. Ini yang bagus nih kira-kira singkirkan ke sini lah. Terus yang satunya lagi yang sekiranya belum memenuhi persyaratan taruh sini dulu lah. Mungkin di dua belah pihak itu nanti kita saring lagi. Kemudian kan pastikan ada yang lebih baik lagi. Nah itu. Lah kemudian kuasai lah. Kalau kita sudah mendapatkan semua benih-benih yang bagus lah, baru kita kuasai semuanya itu. Kemudian kita bentuk sebagai anggota yang sangat profesional gitu. Terima kasih. Mantap. Mungkin sedikit nambahin ya tadi silakan, Neng tanya soal yang
kalem ya mas. Kalem itu nggak berupa hanya kan kita kayak menyeleksi, dalam arti menyeleksi yang tidak terima akan ditolak. Namun kita lihat perkembangan atau setiap pribadi orang tersebut. Oh, berarti lebih ke tadi ya, sekolah eksekutif muda masuk ke situ nggak mas? Ya bisa juga itu masuk. dalam bentuk, dalam arti pelatihan dimulai dari dini itu. Karena di sekolah eksekutif muda itu kita target sasarannya lebih ke mahasiswa baru. Oh iya. Oh, nah sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita ada iklan terlebih dahulu nih, iklan. Iklan apa ini, Nah, Kak? ini bisa dilihat oleh Mas Septa dan juga Mas Yuda dan teman-teman semuanya. Di sini ada market FTI. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran FTI? apa sih market FTI itu? Nah, jadi di sini kami dari pengurus BEM FTI menyediakan wadah untuk semua mahasiswa FTI sebagai tempat yang kebingungan apabila mempunyai produk atau jasa. Nih kebingungan nih mau bagaimana cara kita menyalurkannya. Nah teman-teman gak usah bingung, kalian bisa langsung saja join menjadi member market FTI. Ya di bawah ini nanti kita kalau teman-teman penasaran bisa langsung kepoin ke Instagramnya langsung. Nama Instagramnya itu market_FTI. Nah, buat teman-teman langsung saja ya dikepoin dan jangan lupa join menjadi member. Nah, terima kasih. Kita lanjut ke sesi tanya jawab yang berikutnya. Oke. Nah, kembali lagi nih buat Mas Septa dan Mas Yuda. Tadi kan di sini lebih ke mencari kader-kader berikutnya untuk meneruskan perjuangan di BEM FTI ini. Nah, tentu saja dalam suatu organisasi itu pasti tidak luput dari yang namanya kendala-kendala internal, di mana dari dalam pengurus sendiri itu pasti ada suatu permasalahan. Saya kasih contoh misalnya saja di mana terdapat pengurus yang kurang aktif, kurang pasif seperti itu. Nah, dari Mas Septa sendiri sebagai di sini kan Mas Septa sebagai Departemen Kaderisasi dan Mas Yuda ini ranah kerjanya lebih ke mencari regenerasi atau melanjutkan tonggak perjuangan BEM FTI ini. Bagaimana cara Mas Septa dan Mas Yuda ini mempertahankan anggotanya sendiri, yaitu mempertahankan di Departemen Kaderisasi supaya kalian itu tetap solid sehingga nanti tujuan awal kalian untuk mencari bibit-bibit unggul BEM FTI itu bisa terwujud. Saya jawab ya, Pak. Iya, silakan. Kurang lebihnya itu jadi seperti ini. Untuk dalam arti kita tidak hanya melihat keluar, dalam arti di luar kepengurusan BEM FTI sendiri, tapi kita juga melihat ke personal kita sendiri. Dan kita harus tentunya selain menyiapkan tugas kita memang gampang-gampang juga susah juga. Itu karena kita dalam arti menyiapkan bibit untuk melanjutkan tongkat estafet kita, tapi kita juga harus menyiapkan dari personalia atau istilahnya dari BEM FTI ini sendiri. Dari dalam juga ya Mas Septa harus dan dipertimbangkan. Dipertimbangkan juga terkait betul, juga betul. Kita harus mempertimbangkan terkait keaktifan atau istilahnya dinamisasi dari pengurus BEM FTI itu sendiri agar lebih progresif dan tentunya bisa bersinergi terutama untuk menjalankan satu periode kepengurusan dan juga menyiapkan juga mungkin untuk tongkat estafet selanjutnya mungkin dari pengurus ingin melanjutkan ke ranah yang lebih tinggi dari BEM fakultas ini sendiri. Iya betul. Nah dari Mas Yuda bagaimana Mas, ada tambahan silahkan. Mungkin dari saya tuh ya seperti tadi ya TKK ya, tenang kalau menguasai. Kalau seumpama nih ya, kalau seumpama kan sebagai kadip ya, kadipnya Mas Kang Septa ini. Nah itu tuh contohnya kalau caranya biar anggotanya seperti lebih aktif lagi, lebih pasif lagi lah. Kita tuh dengan kalem aja ya. Dengan kalem aja, dengan tenang aja lah. Nanti tuh untuk teman-teman yang enggak aktif tuh kita rangkul lagi, pelan-pelan kita beritahu kalau di BEM FTI itu sangat menyenangkan sekali. Kita bisa belajar banyak sekali dari BEM FTI, apalagi di bidang kaderisasinya juga itu. Wah, pokoknya sangat mantap lah. Mungkin untuk teman-teman nanti kalau ada yang mau mendaftar di BEM FTI mungkin bisa dijoin ke kaderisasi ya. Mungkin kaderisasi itu sangat menyenangkan, apalagi ada saya. Berarti ini rencananya Mas Yuda mau lanjut ke pengurusan selanjutnya? Mungkin insya Allah.
Oh ya sudah, kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah selanjutnya nih, selama Mas Septa dan Mas Yuda ini menjalani atau mengabdikan diri untuk Departemen Kaderisasi ini, apa saja sih yang menjadi hambatan selama kalian berdua ini di Departemen Kaderisasi ini yang menjadi hambatan kalian dalam melaksanakan program kerja? Jadi lebih ke suka dukanya ya. Iya, situ masuk. Kalau suka dukanya itu apa ya? Lebih banyak sukanya mungkin sih. Oh, lebih banyak sukanya. Suka terus, Alhamdulillah, suka terus. Suka kamu. Karena di departemen kita itu sangat harmonis sekali. Oh, tentunya. Departemen Kebahagiaan seperti itu. Jelas. Apalagi ada anggota Mbak Vina itu, wes. Oh, Mbak Vina. Ratunya kaderisasi, wes. Iya, itu sangat Berarti diratukan itu sekali maskotnya kaderisasi. Lebih dari itu. Oh, mantap. Nah, silakan bisa dijelaskan lebih detail seperti apa suka dan dukanya. Mungkin sukanya sendiri yaitu tadi yang sudah saya sebutin juga ya, keharmonisan. Kurang lebihnya banyak kisahnya apa, setiap ada info ataupun apa itu pasti langsung gercep. Oh, Teman-teman langsung menjawab. Mantap. Nah, langsung menjawab dan langsung Berarti itu. pas respon sekali ya? Ya, pas respon. Pas namanya. respon. Ya. Walaupun juga kadang kan ya di sisi kesibukan lain-lain juga ya, tapi selalu menyempatkan dan istilahnya ya itu dalam mendapatkan infonya juga sangat ahli. Ada salah satu anggota saya juga ya, intelijen sekali di Ubris ini sendiri, dan juga ya selera humornya tinggi kayaknya kak itu. Nah terus dukanya sendiri sih paling pada periode ini ya, terutama kan ini kan lagi masa pandemi, kita harus terpisah di rumah masing-masing, di daerah masing-masing. Nah hanya kan yang membatasi kita itu cuma jarak Kak. Jadi kurang lebihnya itu ya. Berarti Tadi terhalang jarak ya, karena jarak. Oh, jarak antara kita. Memang jarak itu yang agak susah kalau sudah memisahkan kita lah, sebenarnya seperti itu. Jadi komunikasi juga ada kan, harus online itu terutama ya. Tapi mungkin setiap ada acara pasti diusahakan kurang lebih seperti itu akan datang. Dari Mas Yuda sendiri bagaimana Mas Yuda suka dan dukanya? Kalau saya sendiri suka dan duka ini di BMFT apa di kaderisasi? Di kaderisasi, kemudian bisa silahkan di BMFTI. Kaderisasi aja lah. Iya, oke. Kalau suka duka dari saya sendiri sih di kaderisasi itu lebih disukanya ya. Kalau dukanya tuh sedikit banget ya. Sedikit banget. Mungkin kalau dari saya tuh sukanya di kaderisasi itu yang terutama tuh di anggotanya. Di anggotanya sendiri tuh sangat aktif sekali, apalagi pas waktu di chat tuh wah sangat pas respon sekali. Mantap. Biasanya ya Mas, di musim pandemi gini malah ini yang jadi kendala. Tapi malah di Departemen Kaderisasi ini menjadi suatu malah kelebihan ya. Mantap sekali, mantap. Karena tuh di Departemen Kaderisasi itu dari kadifnya sendiri itu memberi seperti apa ya, kayak contoh-contoh baik gitu loh. Apalagi pas waktu paketan kita habis tuh dari kadif sendiri tuh memberi paketan gitu loh. Mantap sekali. Sangat baik ini, kadifnya sangat baik banget. Untuk kadefnya. Nah, buat departemen-departemen lainnya, contohlah kadep Departemen Kaderisasi. Buat Pak Gubernur dan Pak Wagub, jangan lupa kita PH butuh asupan kuota. Dan sekali lagi terima kasih Kemendikbud. Terima kasih. Selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita terbatas. Pertanyaan terakhirnya yaitu apa sih harapan-harapan dari Mas Septa dan juga Mas Yuda ini buat kaderisasi saat ini dan kaderisasi selanjutnya yang akan menjadi penerus kalian berdua. Dari Mas Yuda dulu. Oh, saya dulu. Ini yang terakhir ya, Pak? Iya, ini pertanyaan terakhir. Ya, semoga hubungan kita nggak berakhir di sini juga ya, Kak. Nah. Ya, mungkin lanjut. Apa tadi pertanyaannya, Kak? Aduh, kan lupa. Saya ulangi ya, sekali lagi. Saya ulangi. Sekali lagi. Apa sih harapan dari Mas Septa dan juga Mas Yuda ini untuk Departemen Kaderisasi saat ini dan seterusnya, selanjutnya yang akan datang?
Mungkin harapan kurang lebih seperti harapan ya. Iya, Harapannya untuk Departemen Kaderisasi untuk periode ini sih ya, tetap ingat jangan lupa makan dan juga sholat, itu yang utama, dan juga sayang sama orang tua itu. Mantap sekali. Dari Mas Yuda, apa Mas Yuda? Mungkin dari saya sendiri itu tadi apa pertanyaan lupa. Harapan untuk Departemen Kaderisasi saat ini dan seterusnya. Berarti yang akan menjadi penerus. Mungkin harapan saya sendiri itu di kaderisasi mungkin untuk anggota-anggotanya tuh lebih aktif lagi lah. Di anggota sendiri tuh kan udah aktif lah. Sebaiknya tuh kalau bisa lebih aktif lagi, dan untuk terutama tuh maskot kita di kaderisasi Bos Abi sama Ratu Vina, mungkin di sana tuh, di situ tuh kita bisa mencontoh 2 orang itu sangat-sangat aktif sekali. Oh mantap. Berarti Terutama, itu jadi maskot Mas? Wah, terutama maskot Bos kaderisasi. Abi itu. Oh, Iya. Mas Abi yang menjadi maskot. Nah, mungkin sama kemudian tuh untuk anggota selanjutnya, jika ada anggota baru di kaderisasi, mungkin dari anggota baru tuh saya berpesan, jikalau ada yang baik dicontoh, jikalau ada yang jelek dihilangkan. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Septa dan juga Mas Yuda yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast pada hari ini. Ada closing statement enggak? Oh iya, silakan kalau ada silakan. Oh ada, ini ada khusus juga. Oh iya, silakan. Closing statement dari Mas Septa dan Mas Yuda, silakan. Enggak, mungkin mewakili atau mau juga closing statement ini Mas Yuda? Bareng gue ya? Maksudnya bersama-sama atau? Maksudnya berarti mewakili maksudnya. Mewakili. Iya. Ya. Saya mewakili. Iya. Oke. Mungkin ini sedikit mewakili dari Departemen Kaderisasi. Iya. Kalau untuk closing statementnya yaitu diingat-ingat dan catat baik-baik ya teman-teman. Percuma dapat raganya tapi tidak hatinya. Itu mantap. juga teman-teman. Sekali lagi. Percuma dapat raganya tapi tidak hatinya. Kartika Septa. Iya, itu. Nah, terima kasih buat Mas Septa dan juga Mas Yuda. Terima kasih untuk waktunya. Nah, teman-teman, kita cukup sampai di sini karena waktu kita terbatas. Sayang sekali ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya, tentu saja dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik dari hari ini. Saya Tania Widasuti sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.